saudara-saudara kami, petani orang yang saya kasihi, saya cintai. Saya di sini dari Asia Bintang Kuliah. Saya dari Asia Bintang Kuliah sebagai tim pengadaan. Kalau Pak Biskomi tadi itu beliau manajer pabriknya. Kalau saya ini bagian pengadaan yang mencari barang untuk jadwalnya. Jadi nanti akan cerita berkisaran bagaimana perburuan saya ini orang di lapangan sampai di pabrik. Setelah di pabrik nanti Pak Biskomi yang mengelola saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat Mas Erwin yang sudah komunikasi lama dengan saya. Matur nuwun buat Pak Kilo yang sudah memfasilitasi pertemuan ini antara kami dari pihak APK, Asia Prima Puncak Madiun, sehingga bisa bertatap muka dengan panjenengan, sehingga apa yang jenengan selama ini unek-unek nanti bisa dikeluarkan. Monggo. Saya memang bukan budidaya porang ya, saya pengadaan porang. Tapi dengan lamanya saya keliling ketemu ini akhirnya ya tetap paham dengan budidaya. Ya, unik sebatas pengetahuan saya. Terima kasih buat semua yang hadir. Mudah-mudahan sehat semua. Untuk yang di rumah yang tidak hadir, kita doakan semoga kita sehat. Alhamdulillah. Saya berangkat kemarin pagi dari Jombang, sore acara di Karanganyar. Sebetulnya Karanganyar ini lebih dulu dari Sukoharjo. Yang kemarin cuma mohon maaf karena prosesnya juga aja lebih cepat mungkin. Jangan begini, untuk jadwal, untuk kunjungan dari APK, untuk sharing dan sebagainya, yang dengan agendanya Pak Biskomi kan. Cuma saya melihat begitu ternyata Pak Edwin yang duluan dapat jadwal ya. Akhirnya saya kontak Karanganyar, ternyata ya Pak sekalian akhirnya. Kemarin sore saya di Karanganyar ada 30 tani di rumahnya Pak Sumiti, kalau saya kenal ya. Beliau tani tebu, lahannya ada 25 hektar. Mungkin 1-2 tahun ini mau dibongkar tanah orang. Oke, Bapak Ibu, jadi saya ingin menjelaskan sedikit tentang legislasi ini. Ketemu Pak. Nah, jadi saya ingin ceritakan sedikit tentang legislasi. Banyak yang bertanya ya, bertani semua, bukan hanya jenengan ya, semua nanya. Tahun ini kayaknya kok beda dengan tahun-tahun yang kemarin. Ya, tahun kemarin panen, bongkar, dikarungi, kirim, dari duit. Oke, gini betul. Tapi kayaknya tahun ini kok ribet. Mungkin jenengan gitu. Tahun ini kok ribet, apalagi ada tampilan Pak Jokowi, kalau Pak Jokowi malah ribet ya enggak. Ya, karena pas saja. Ya, sebetulnya motivasi Pak Jokowi ke pabrik itu bagus sekali untuk supaya pabrik itu bisa memproduksi sampai produk akhir seperti yang disampaikan Pak Biskomi tadi. Ya. Karena selama ini kita banyak ekspor chip sama tepung. Alhamdulillah setelah dimotivasi Pak Jokowi untuk bikin beras, sekarang sudah lagi proses pabriknya, tahun ini sudah produksi massal. Bersamaan dengan itu, viralnya porang ini sangat luar biasa. Makanya saya selalu koordinasi dengan dinas ini luar biasa. Itu saya terima kasih ya. Karena tidak, kalau kita nggak sinergi antara petani, dinas dan pabrik, ini nggak jalan semua. Kita nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Karena semua itu berkaitan semua ya. Jadi legislasi ini saya bilang begini, dengan mungkin sekarang ini bertani orang kan dengan cara masing-masing
Mungkin satu dengan yang lain ini konsepnya beda-beda. Gini betul. Pupuk emang beda-beda gitu kan. Mau tinggal di kotoran kambing, kotoran ayam, kotoran sapi itu organik fermentasi. Gini. Artinya apa? Pakemnya itu tidak ada. Data ini selalu ditanya. Andro SOP ini ngambil koran ini. Saya kan bingung orang kayak gini nih, semua punya konsep sendiri-sendiri. Yang penting korannya gede-gede, kan gitu. Nah itu samcing dari 2 kilo kan gitu ya dari kata, gitu. Ini yang menimbulkan sedikit masalah nanti di belakang. Karena apa? Pabrik ini kan tidak beli besarnya koran. Yang dibeli itu kadar berkomanan oleh Pak Tommy. Iya kan? Jadi kalau besar, tapi kalau kadar airnya tinggi apa ya jadi murah. Nah, salah satu kita untuk mendapatkan kadar berkomanan itu kan setelah panen, barangnya dilek, akhirnya ketemu di situ. Kandungannya ketemu. Akhirnya kadar berkomanan itu tidak ketemu. Dari mana kita bisa melihat kalau jenengan semua corone dewi-dewi, gimana? Katakan menjauh jenengan Pak Agus, ya. Pak Agus ini menanam, ternyata setelah dilek hasilnya bagus. Wah, dilek hasilnya Pak Agus bagus. Kita tanya, Pak Agus jenengan kok tanamnya bagus ini hasilnya? Pupuknya pakai apa? Kapan mulai pupuk? Terus bingung jawabnya. Kapan ya lagi ya? Gimana? Pupuknya pakai apa? Komposisinya apa? Jangan bingung jawabnya. Wah, bikin nggak biasa ya? Tidak salah biar bu. Kotoran itu kamu itu dikomposisi nanti. Nah, dengan adanya registrasi, semua itu akan terjawab. Karena apa? Buku tani ini kan, buku kerja ini kan ada kunjungan kita ke lapangan periodik nanti, ada bukunya di satu titik, perkembangannya di mana, per hari nanti ada. Sehingga di situ nanti keluar muncul namanya buku harian kerja. Data panjenengan mulai pengolahan lahan sampai panen apa yang dilakukan, ini tercatat semua. Pengolahan lahan karena pH-nya tinggi, mau dinetralkan dengan pakai biologis, komposisi apa, itu semua dicatat. Sampai pakai pupuk apa, itu dicatat. Pakemnya gimana? Hari ini pakemnya mau pakemnya jenengan yang dipakai, tak apa. Ya. Lumba-lumba monggo. Ya, pakai semua yang penting dicatat di buku. Sudah ada yang pernah lihat buku harian kecil? Belum? Ada, nanti saya kirim ini ya di PDF, nanti bisa dikirim. Jadi nanti ada buku kerja petani dengan bisa isi. Itu apa yang dengan lakukan selama mulai pengolahan lahan, pembelian bibit, mulai tanam sampai nanti perlakuan sampai panen, semua tercatat. Setelah panen, barang nanti kan dikirim ke pabrik. Nanti Pak Bukom ini dilihat semua ini barang yang masuk pabrik. Iya betul. Dicatat dilihat dari mana barangnya, kadarnya berapa, itu semua di pabrik. Nah, makanya dengan adanya registrasi, semua petani datanya nanti masuk pabrik yang kirim ke APK ya. Di sana semua dibayar. Sehingga nanti barang siapa yang kandungan hukumannya paling bagus itu bisa dideteksi, bisa di tracing, bisa dilihat kembali unitnya dulu ke apa namanya. Katakan Pak Agus paling bagus. Pak Bukom bilang sama saya, Sukoharjo ini punya Pak Agus paling bagus hukumannya. Akhirnya tak bawa hasil labnya, tak kasih Pak Agus. Tapi coba dilihat perlakuan jenengan mulai dulu ngolah lahan sampai panen itu kayak apa? Tinggal lihat bukunya dulu kan.
tanggal sekian bulan sekian saya mulai melawat, tanggal sekian mulai pupuk, tanggal sekian mulai bersihkan. Itu akan ada. Kalau perlakuan Pak Agus ini bagus, menghasilkan barang yang bagus, nah itu bisa menjadi acuan untuk teman-teman di kalangannya. Sumpah. Ya gitu. Ini garis besarnya begitu, ya. Sehingga tahun depan jenengan bisa sharing dengan Pak Agus. Menanam tahun berikutnya kita bisa duplikasi caranya Pak Agus. Nah, itu salah satu keuntungan kita untuk meningkatkan kadar di rumah. Karena apa? Sampai hari ini pabrik masih toleransi ya istilahnya. Toleransi untuk menerima barang dari petani. Tapi jangan berharap 2 tahun 3 tahun ke depan semua bisa diterima dengan pabrik setelah ada registrasi. Semua harus standar, kualitasnya bagus, ya, dengan evaluasi setiap tahun sehingga kadar glukomanan juga bagus. Itu harapan pabrik, kualitasnya juga bagus. Karena apa? Nantinya ada audit, ya betul. Pabriknya di audit oleh buyer ini, bukan pemerintah. Pembeli Pak yang audit ini. Pabrik di audit harus sesuai SOP permintaan buyer pembeli. Petaninya juga di audit. Jadi registrasi ini memang penting. Karena apa ya? Orang ini kan bukan tanaman biasa. Sebetulnya biasa, tapi dia eksklusif, nggak bisa dijual di pasar orang ini. Dengan yang ngambil ngambil apa tidak dijual di pasar, tapi orang nggak bisa. Ya. Di Indonesia ini ada satu yang jual, yang ada pasar orangnya, di Kecamatan Bule ternyata. Jadi kalau pasaran, juga orang-orang bawa bisnis. Jangan lihat di kulit. Hanya satu di situ, yang lain juga. Tapi khusus orang, karena di sana juga budaya kalah. Jadi itu yang perlu kami sampaikan, bahwa registrasi ini nanti tujuannya itu nanti akhir musim, jenengan akan tahu hasilnya. Setelah tahu hasilnya, jenengan bisa evaluasi. Nanti bisa tanya ke saya setelah dikirim ke sana. Nanti Pak Guzami akan lihat semua itu. Jadi kan bisa tanya, Pak karangannya hasilnya gimana? Kadarnya gimana? Maaf ya, karena Pak Joni dari masih baru kok saya kenal dengan Mas Erwin ini. Ya lebih lama karangannya. Makanya kemarin tak ambil. Kok nggak enak saya sosialisasi di sini yang banyak dulu. Jadi mudah-mudahan nanti Sukoharjo ini bisa segera registrasi, karena ini nanti saya bikin saya sosialisasi di Sukoharjo. Teman-teman Ponorogo pada kirim, oke Pak, Ponorogo siap, Trenggalek bisa jalan semua. Jadi tidak ada kata terlambat, masih ada waktu. Trenggalek itu dalam tempo katakan 3 minggu itu 600 petani selesai. 600 petani. Jadi kalau kita lihat formnya registrasi itu, satu itu ada permohonan dari petani untuk mengajukan registrasi lahan dari dinas. Yang kedua pengisian buku kerja petani, itu data petani di situ. Itu syaratnya panjenengan, petani yang ngisi. Ya. Data petani, luas lahan, lokasi di mana, ada foto servis dan sebagainya. Itu sudah petani bersama BPR. Supaya nanti, karena setelah data itu diisi, kenapa bersama BPR? Setelah masuk ke dinas,
Nanti diverifikasi. Verifikasinya ini 113 item ya. 113 item. Itu tugasnya dinas untuk memverifikasi pengajuan jenengan lapangan. 113 item. Ini tugasnya dinas. Makanya saya harap kita koordinasi, kerja bareng dengan tim, dengan DPR, supaya nanti cepat selesai. Nanti kalau perlu sharing-sharing, saya kenalkan dengan DPR-nya Trenggalek, Ponorogo yang sudah jalan, boleh. Ya. Saya setiap kali koordinasi. Ini tadi mana Ponorogo ya? Itu mungkin 2 minggu yang lalu saya ke sana, koordinasi dengan DPR. Sekarang jalan. Jadi tidak sampai 1 bulan selesai sampai dinas, sampai kabupaten. Setelah kabupaten nanti dari dinas mengajukan permohonan ke provinsi. Nah itu. Setelah itu provinsi kasih semacam sertifikat lah. Kalau memang betul semua oke, dapat semua petani dapat sertifikat registrasi. Nah, kalau sudah dapat surat dari provinsi, dengan sudah aman, tinggal mengisi buku kerja. Jadi itu yang perlu saya sampaikan tentang registrasi lahan. Saya kenalkan di sini pengadaan APK itu hanya ada 3 orang. Jangan sampai nanti di lapangan orang ngaku-ngaku APK. Banyak, ya hati-hati. Jadi di APK ada 3 orang. Saya Pak Indro, jangan catat tidak apa-apa supaya nanti tidak salah. Ada Pak Andri, ada Pak Madi. 3 orang ini yang tugas lapangan untuk mencari orang. Selain 3 ini, itu bukan orang APK. Ya, tolong dicatat karena apa? Hari ini infonya orang kan masih jangan tidak jelas semua orang apa itu semua ini. Jangan sampai nanti dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya. Jadi jangan catat hanya 3 orang yang bertugas di lapangan untuk mencari barang. Sehari tugas kami mencari barang 180 ton. Jumlah itu 30 ton kira-kira sehari. Ini kita orang 3 ini yang catat. Paling tidak target saya kalau 1 hari 30, 3 hari saya harus 10 ton. 10 ton kalau 8 ton ya dalam 280. Nah, makanya karangannya ada berapa? Luasannya ada berapa? Sukoharjo. Kena kartu merah nanti. Sukoharjo, nggih. Salam Sukoharjo ya. Pak Butami kebetulan dia asli Kartosuro. Ya, Pak Butami ini. Makanya komunikasi dengan tadi itu cepat. Pak Butami ini asli sini. Jadi, yuk Kartosuro bisa ya mau. Ya. Jadi itu harapan kami Sukoharjo ini bisa segera menyelesaikan investasi. Kalau takut tidak terjual, saya ini saya cari 180 ton. Ya. Ini. Saya kira itu saya cukup, nanti kita tanya jawab saja ya. Kalau ada unek-unek monggo langsung ditanyakan. Ya. Saya cukup sekian. Yang bertanya pertama. Oh ngaten nggih. Tak tutup dulu ini saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf kalau salah kata, sering-sering karangannya dimaklumi. Mudah-mudahan Sukoharjo maju. Amin. Amin. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Guru, ini saya hormati banyak dari rekan yang pertama dari Abdul Tommy, katanya dengan apa sebagai apa? Kaptek
hasil panen kemudian nanti dilanjutkan oleh Bapak Indro kaitannya dengan registrasi. Acara selanjutnya monggo tanya jawab, diskusi silakan, monggo. Saya pertama ya Pak ya. Oke, yang pertama terkait dengan pemahaman kami, awalnya APK ini saya kira nanti memandu untuk registrasi lahan. Itu yang pertama. Yang kedua, bersama kami ini Pak Hadir penyuluh yang wilayahnya kebetulan ada tanaman orang. Ya, ada tanaman orang. Teman-teman penyuluh angkat tangan coba. Penyuluh. Ada berapa orang? 3 ya? Ada 3 sama Pak Koordinator, Pak Korwil, Pak Dr. Pak Jaga Yudi. Jadi begini, kalau dilihat diskusi tadi, artinya ada permasalahan di pemasaran oleh perusahaan Pak ya. Karena ada quality control yang di luar, sebenarnya bukan di pabrik ini ya, bukan di APK, tetapi punya efek yang luar biasa terhadap semua pabrik orang. Nah, permasalahannya adalah bagaimana menjamin produk itu sesuai dengan kualitas yang dikehendaki oleh pabrik. Ya. Harus dimulai dari lahan. Nah, sebenarnya kalau saya sampaikan Pak, untuk lahan di Sukoharjo itu sebenarnya kalau bahasanya bukan registrasi, kan punya data yang tersedia. Data statistik, ya, data yang masuk statistik itu ada data luas batu lahan, dan yang paling kita pakai di akhir tahun adalah data luas lahan berdasarkan penggunaan. Itu Pak. Kalau kita ya Pak, nanti penggunaan di situ misalnya statusnya sawah, tetapi digunakan untuk misalnya statusnya bukan sawah tapi digunakan untuk pertanian, ya itu masuk pertanian tanpa melihat status kepemilikannya. Itu kita sebut dengan luas lahan berdasarkan penggunaan atau data lahan penggunaan. Nah, karena hadir bersama kami penyuluh, seperti apa sih nanti registrasi yang dikehendaki oleh perusahaan? Mungkin dari Kementerian Pertanian yang Pak Bustami sampaikan tadi, mungkin dia sudah punya SOP-nya. Apakah itu berbentuk semacam surat registrasi, apa itu berbentuk semacam pengakuan bagi lahan untuk orang. Nah, ini yang kami tanyakan, peran kami, terutama teman-teman penyuluh dan juga kami di bidang TPA, guru sebagai penanggung jawab teknis, itu seperti apa? Nah, nanti pasti akan kita fasilitasi. Karena terus terang saja, begitu melihat semangat teman-teman sahabat orang Sukoharjo ini Pak, kemudian tanam serempak kemarin dengan Ibu Bupati, kalau lihat luas lahannya itu kayak sudah mulai menambah ya Mas Erwin ya, bahkan sudah menjadi perambah hutan. Bukan merambah, tetapi justru akan membuat hutan yang sebetulnya wis gundul, orang tandurannya kita berdayakan tanaman. Ini luar biasa. Nah, ini jangan sampai nanti sahabat-sahabat kami ini wis produksi orang main dudal, pedine bisa nanti bojone. Ini Pak. Ngerti Pak, jadi seperti apa sih format dari registrasi itu, bagaimana peran kami teman-teman penyuluh, dan kami di dinas pasti akan memfasilitasi. Makatan matur nuwun. Mungkin kebetulan ada Pak Joko Yuri ya, yang kaitannya dengan pendaftaran lahan dan mungkin karena kemarin di grup orang itu kan ada yang sempat bertanya, misalnya Pak A itu punya lahan di Kecamatan Pasopro, terus KTP-nya itu di Kecamatan Sari. Nah ini kalau untuk dari bidang pengurangan ada, ini bagaimana cara pendaftaran itu mungkin nanti mohon dari Pak Joko Yuri sekalian bisa menjelaskan ke para peserta orang ini agar nanti untuk pendaftarannya itu tidak salah, dan nanti mungkin bisa disinggung sedikit juga tentang untuk memasukkan perkumpulan orang ini bisa masuk ke situ itu jalannya bagaimana. Jadi nanti biar nanti segera bisa apa, karena kemarin benar saya sudah mengumpulkan ya sejak awal kita ada orang yang masuk ke sini di dinas pertanian mengumpulkan kegiatan itu, untuk saya merapat di salah satu kampung atau pokok tani agar nanti bisa didaftarkan lewat
simputan. Tapi saya memang sempat dalam Pak Jokowi itu bisa nanti kalau perkumpulan itu bisa nanti masuk di simputan. Tapi caranya bagaimana mungkin nanti kalau dari Pak Jokowi atau Pak Susilo agar nanti ke depannya itu bisa akses setiap ada kegiatan itu bisa kita pantau. Yang pertama sudah saja kemudian dari tadi, jadi bisa bergabung di kelompok tani, bisa bergabung di kelompok tani di mana tempat berada, domisili, laparan lahan, atau kalau mau membentuk asosiasi perkumpulan di tingkat kabupaten seperti berbasis komunitas Pak Yulian, berbasis komunitas, dan Pak Yuli ini bukan admin simultan. Dia yang lain mau dijawab Pak, yang dari yang terkait dengan registrasi seperti apa yang diberikan aplikasi apa? Registrasi ini sebenarnya kita ikuti dengan beberapa teman-teman dari Kementan. Sebenarnya kami kalau menghadiri sosialisasi itu yang memberi pengarahan adalah dari Kementerian Pertanian, difasilitasi oleh Dinas Pertanian Kabupaten. Oke, nggak apa-apa. Jadi kalau kita mau registrasi itu ada 2 buku yang harus kita isi, dan ini sudah standar dari Kementan yang tadi di layar Bapak Ibu itu dari Kementerian Pertanian. Itu adalah buku kerja petani yang isinya macam-macam, ya, nanti mau diisi. Lalu ada checklist. Checklist itu apa? Checklistnya setelah diisi kita akan cek kembali sesuai dengan apa yang di lapangan. Contohnya misalnya memakai pupuknya apa, luas lahannya berapa, lalu kandungan tanahnya seperti apa, dan yang lain-lain. Nah, ini tercantum dalam buku kerja petani komoditi porong. Itu di kantor kami itu membantu mengisi buku ini dari petani-petani yang berada yang bermitra dengan kami gitu. Jadi kita bantu mengisikannya. Setelah kita isi, lalu kita checklist apa yang kurang saja, sampai kami itu membantu membuat NPWP, lalu setelah bikin NPWP membuat NIB. Setelah NIB jadi, kita baru serahkan ke dinas untuk masuk ke sistem Suketeki untuk pendaftaran registrasinya. Itu sampai seperti itu. Ini kalau saya bacakan panjang sekali. Nah, ini saya tunjukkan formanya saja. Ini profil petani, lalu profil kelompok petani yang nanti bisa ini bisa di copy, bisa langsung di copy, bisa dibagi dengan teman-teman yang ada di sini juga. Lalu identifikasi lahan usaha, luas areanya berapa, tanggal, bulan, tahun, sewa, batas lahan. Misalnya satu coupling itu batas kanan timurnya siapa, batasnya siapa, ya seperti sertifikat tanah. Lalu ini parameter tanahnya, pH tanah, konduktivitas tadi, semuanya diisi. Nah, pasti bingung, tapi ya jangan ngisi konduktivitas elektrik, karbon, organik dan sebagainya. Butuh lab, gitu. Butuh hasil sampling tanah. Ada mangan, ada tembaga, ada bolu sebagainya. Ini dulu bergejolak. Kita tuh undang kelompok tani berulang-ulang ke pabrik untuk memberikan pengarahan seperti ini agar lebih paham maksudnya, lebih paham dan tidak salah asal-asal isi saja. Itu lalu peta lahan yang harus diisi adalah peta lahan atau peta bidangnya, kemudian fasilitas irigasi ada atau tidak dan sebagainya sesuai dengan apa yang ditanyakan di lembar ini. Berikutnya inventarisasi peralatan kerja, ada traktor, ada cawol dan sebagainya, berapa meter, peralatannya siapa dan sebagainya. Memang jelimet tapi wajib diisi Pak. Detail kegiatan budidaya panen. Nah ini semuanya diceritakan ke sini. Nanti kita berikan contoh. Nanti saya kirimkan ke beberapa kelompok tani. Seperti apa cara pengisiannya, biar langsung di copy paste saja. Tapi data luasan lahan dan sebagainya menyesuaikan daerahnya masing-masing. Detail kegiatan panen atau pasca panen, lalu pengendalian hama dan penyakit, detail kegiatan budidaya panennya, lalu sudah selesai. Ini ada selesai. Tapi setelah ini ada buku checklist lagi yang untuk mengecek, artinya apa yang sudah kita tulis itu disesuaikan dengan lapangan, sudah sama belum.
sampai titik koordinat lahan pun itu kita diminta survei. Kemarin kita juga diprotes sama teman-teman petani. Tapi ya Pak Wonginan Gunung gak ada sinyal lagi mau dapat koordinatnya lahan saya. Kita survei di depan lahannya sampai seperti itu mintanya. Nah, tapi di gunung Pak, di mana itu ada di Gunung Wilis sama Gunung Pandan. Itu jangankan kita mau minta koordinat, mau kita mau WA aja nggak bisa. Tapi mau nggak mau itu ya memang tuntutan gitu di dalam aplikasi Suketikinya Kementerian Pertanian itu harus diisi, harus ada semua. Dan ini semua ini nanti yang memasukkan ke sistem adalah tim penyuluh kecamatan yang membawa masing-masing kecamatannya. Itu kemarin dari dinas diturunkan lagi ke tim BPL. Nah makanya ini benar-benar harus informasinya harus kuat sekali agar teman-teman petani yang bisa misi. Nah kemarin kita di beberapa kabupaten gitu di dinas memfasilitasi memanggil tim Kementerian Pertanian yang memang berwenang ngurusi hal ini untuk memberikan arahan dan training kepada tim PPL, karena tim PPL yang nanti ujung tombak dari dinas ke teman-teman petani gitu Pak Susilo. Nanti kami akan membantu memberikan contohnya agar lebih mudah, tidak bikin bingung gitu. Ini format kosongnya nanti kami akan nanti saya janji kok nanti tak kirim dari teman-teman perwakilan dari beberapa kabupaten, saya scan nanti tak kirim, silakan diisi untuk mencontoh misinya saja. Tapi datanya mohon diisi sesuai real yang ada di lapangan. Mungkin itu. Pak Jokowi tambahkan. Jadi kalau saya lihat ini tidak hanya sekedar registrasi lahan ini, sudah sampai ke profil petani. Jadi mungkin hanya bahasanya saja yang Pak. Mungkin sebenarnya kalau lahan itu, apalagi kalau di sini tadi disebut kelompok tani, artinya memang teman-teman kelompok sahabat orang ini harus masuk ke kelompok tani gitu ya Pak Joko ya. Monggo Pak Joko yang juga belum menangani bawul kelembagaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dan mohon perkenalkan diri dulu, nama kami saya Yuli. Kebetulan saya pakainya baju buku. Bukan kiai, tapi tadi habis kerudukan tikus. Terkait dengan apa yang data ini, memang inilah data sebenarnya tidak cuma di buku, tetapi semua data petani sebenarnya ya kayak gini. Tetapi karena kita sudah tradisi ini ya ikut sebenarnya kayak gini dari tanaman padi, tanaman apa kayak gini. Nah, tapi terkait dengan orang ini, kalau kami lihat itu datanya data perorangan. Data perorangan kemudian terkumpul jadi satu. Itu merupakan suatu kelembagaan ekonomi yang akan kita mitra dengan pabrikan. Dengan kemitraan ini nanti kita kalau mau dimasukkan, disebutkan, kita pakainya ke lembaga ekonomi, bukan ke arah kelompok tani. Nah, kelompok tani mungkin satu sisi pendidikan sudah ada di masing-masing kecamatan, kalau desa sudah ada kelompok taninya masing-masing. Nah, dari kelompok tani itu, dari kelompok tani katakan Udi Mahmud mungkin ada komoditas yang ada di kurangnya berapa dengan data-data yang ada di kita secara personal ini. Kalau kamu melihat apa yang ditayangkan terkait dengan bukan rekor penjenengan dalam rangka untuk memastikan nanti hasilnya kayak apa. Dan bahkan ini nanti kayaknya kan menjadikan suatu ketentuan kualitas produk. Apakah nanti sesuai dengan kita itu diajari, petani itu diajari membuat SOP sendiri. Nah, belum tidak di ketentuan dari pabrikan, tapi justru petani membuat SOP sendiri supaya jadi yang dimaui terjadi. Nah, itu berarti akan terjadi perbedaan data. Jadi setelah datang ini monggo diisi sesuai dengan permintaan. Nanti tergabung di wilayah kelompoknya masing-masing saja akan lebih baik. Kemudian kalau muncul di asosiasi penjaringan, nanti ke arah kelembagaan ekonominya terkait dengan kemitraan yang ada di situ. Jadi kita masuknya nanti ke arah kemitraan, jadi bukan ke arah budidayanya, tapi budidaya nanti biar dijalani di
di masing-masing kelompok tani yang ada. Jadi nanti kalau kelompok tani yang ada komoditas yang ada orang itu memang apa buat masuk di ranah perkebunan atau di ranah tanaman pangan. Oh, ikut tanaman pangan ya. Jadi nanti tanaman pangan lainnya. Jadi karena tanaman pangan yang ada di Simultan itu padi, jagung, kedelai, kemudian umbi-umbian, lainnya mungkin masuk di umbian sini. Jadi monggo nanti tidak masalah, kita bantu terkait dengan pemasukan terkait dengan Simultan. Juga memang menjadi data dasar kita. Data dasar yang memang benar-benar harus data dasar, gitu. Jadi monggo lah itu recording masing-masing petani, gitu. Recording masing-masing petani memang harus diisi lah. Monggo nanti petani memang harus pintar mengisi. Nanti kita bantu setelah penyuluh yang ada di kabupaten maupun di lapangan, kita akan membantu. Dan masalah kadar MG, dan macam-macam itu nanti memang perlu ada alat, ada sarana untuk dicek, untuk ngecek kondisi tanah kita. Permasalahannya apa? Tidak bisa dilihat dengan mata, harus ada alatnya. Memang sementara ini petani-petani mungkin petani kurang juga, berdi pangapunten, ngasih pupuk ya tak pupuk, jadi tidak terrecording. Jadi perlu recording semua apa yang lakukan dengan kurang, ya itulah harus dicatat. Bahkan ini tidak nyimpang nyimpang orang berkurang Pak, nyimpang orang kami penyuluh. Ini tidak nyimpang di orang, padi pun harus dicatat. Sehingga nanti endingnya itu kita bisa lihat, oh kualitas pakai ini, kualitasnya kayak gini, harganya kayak gini, mungkin kekerasannya karena mungkin masa sudah atau masa yang sudah kayak itu bisa. Nah inilah kita kembali diajari dengan data dasar yang luar biasa. Data kami itu jadi intinya data perulangan masalah jenengan berarti kalah garap. Nah ini tadi Mbak Dia Dato mengatakan saya posisi di Tawangsari di Lorok, lokasi saya, orang saya yang ada di Bulu, gimana? Nggak masalah, nggak masalah, silakan. Penjenengan garap di data dasar penjenengan tadi sudah ada garap kira-kira berapa? Nah, karena pada data ini nanti data yang ada di sini dinamis, tidak data statis. Jadi data benar-benar dinamis karena apa? Musimnya sudah beda-beda. Saat ini mungkin minyak kurang, mungkin besok sudah tidak kurang lagi. Nah inilah data ini harus ini berarti petani yang bersangkutan harus selalu mendekat pada penyuluh. Dan kalau penyuluh mendekati satu-satu petani nggak mampu. Saya langsung nggak mampu. Kondisi itu monggo silahkan petani tidak cuma orang saja adakan pertemuan di pagi hari dengan rekan-rekan penyuluh. Insya Allah akan terjawab di situ. Nanti itu aja Pak Susilo yang kami aturkan. Jadi masalah masuk Singgo kita bantu, tapi ini contoh adalah kelembagaan ekonominya yang kemitraannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joko Yuli. Pak Joko Yuli ini pakar paranormal. Kalau lihat bajunya kan. Jadi ini Mas sekalian, kalau kita lihat formnya itu paling tidak memang penjenengan harus tergabung dalam kelompok tani. Terus tadi Pak Joko Yuli terkait dan nanti hasil kelompok tani itu bagian dari kelompok tani penjenengan ini nanti membentuk asosiasi ekonomi ya Pak ya, supaya bisa bekerja sama dengan Konjak gitu kan, sebagai MOU-nya nanti seperti itu. Kalau kita nggak usah, berarti nggak usah membentuk asosiasi komoditas karena dia harus tergabung dalam kelompok tani. Itu kalau saya lihat formnya ini, benar, saya Pak Joko. Kemudian supaya nanti juga mendapatkan hak, misalnya ya hak pupuk dan sebagainya itu kan harus masuk nanti di RPKK. Mungkin di yang contoh ada Pak ya nanti ya. Termasuk bagaimana menggunakan pupuk kan harus ada yang jelas data komoditas ini. Ya intinya gini, intinya harus sekalian. Ini kan kalau orang ini kan hanya banyak terbagi di wilayah Bulu, Purwolek, satu kabupaten. Intinya kan Nuwun Sewu, lahan di penjenengan itu misalnya di Bulu yang saya pernah kesana di Kamar ya. Di Kamar itu ada berapa kelompok Mbak Uri? 4. Kira-kira lahan yang dulu dipakai untuk tanam itu masuk kelompok mana?
nanti Bapak yang punya lahan di sana nanti bersama-sama ketemu Pak Tukiman. Iya, Tukiman ya. Kelompok tani Ngudi Rezeki. Yes. Rampung oke. Jadi nanti dengan saya nanti masuk ke kategori kelompok yang membudidayakan orang. Dulu, terus masuk kelompok dulu. Terus nanti fungsi asosiasi penjualan ini apa? Tidak masalah, ini asosiasi dan dengan Pak Joko Yuri lebih ke pemasarannya. Gitu. Budidayanya tetap masuk kelompok tani Mas Jenengan, walaupun Jenengan punya asosiasi nggak masalah di tingkat kabupaten punya asli nggak masalah. Tapi Jenengan nanti wajib ke kelompok tani itu bersama-sama. Jadi bukan oh sudah kelompok ya memang harus itu nanti saya mendapatkan sarana pupuk nanti pasti harus bergabung dengan kelompok tani. Karena apa? RRDKK kalau bisa masuk ya, bukan selama ini kita hanya ke padi dulu, padi Poluja itu yang dapat RRDKK. Orang belum masuk karena masih komoditas yang baru. Ya, suatu saat bisa Pak coba yang mendapatkan pupuk ya kalau memang itu prospek ya kan. Ya. Jadi ini langkah awal kemudian tetap di lahan di situ masuk kategori kelompok mana, disitulah itu kelompok penjaringan. Walaupun jenengan dalam bentuk lorok nggak masalah. Dalam bentuk Kartosuro punya lahan di baru bulu nggak masalah. Itu paling dekat hamparannya kelompok mana masuk di situ. Terus kalau saya pelajari ternyata oh yang diinginkan seperti ini. Intinya lahan yang ditangani orang harus teridentifikasi, tertelusur, ya, dilacak, bahkan sampai ke kandungan tanah bersangkutan. Nanti kalau misalnya butuh apa bantuan ngecek seperti itu, nanti Mbak Dian Fadlatul bisa minta tolong ya apa produsen pupuk itu Mbak ya, yang dengan mobil kelilingnya itu kan dulu bisa ada ya Mbak, nah, itu nanti penjaringan Mas bisa kontak Budia, itu dulu bisa mengontak langsung minta tolong. Itu kalau tidak bisa ke UNS, ada pabrikan ada. Nah, pabrikan ada nggak? Tidak ada Pak. Tidak ada. Dan ke depan malah kita berharap dari pabrikan juga. Jadi kata monggo nanti Budia Fadlatul bisa bantu penjaringan terkait dengan kelembagaan. Kita minta data petani penjaringan, lokasinya di mana, kami akan cocokkan dengan BPN.